Hai, jumpa lagi dalam KAUP YouTube channel pada sesi Meetup. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu Ketua Komisariat Farmasi Universitas Pancasila, Kak Atri. Kak Atri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Atri ini angkatan 1989. Iya, betul. Nah, Kak Atri, ceritain sedikit dong tentang Komisariat Farmasi ini. Komisariat Farmasi itu kan seperti layaknya komisariat lain di keluarga alumni Universitas Pancasila. Saya ini termasuk yang generasi keberapa dari ketua-ketua yang pertama. Dan rata-rata rupanya ketua komisariat di farmasi itu bisa 2 tahun. Rata-rata adalah D3 anggotanya ya. Ada yang S1, ada yang pendidikan apoteker, kemudian ada yang S2, dan sekarang sudah dibuka untuk S3. S3. Mungkin kalau kita mengingat-ingat masa kuliah dulu, kami sempat mengalami kuliah di Borobudur dan sempat juga mengalami kuliah di kampus di Srekseng. Komunitasnya ya tentu saja hampir 90% adalah wanita, untuk berbeda dengan kakak Freddy yang di teknik. Gitu. Nah, jadi intinya mayoritas anggota komisariat farmasi itu menurut Fakultas Teknik adalah lucu-lucu dan baik hati katanya. Nah, kepengurusan Kak Atri sendiri ini ada berapa bagian, ada berapa divisi? Kita itu ada dewan seperti biasa ya, penasehat, dewan pengawas, kemudian juga ketua, wakil ketua, ada 4 divisi. 4 divisi. Ada korwil. Korwil juga. Kita sebenarnya punya korwil Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Indonesia Barat dan Indonesia Timur, 2 korwil. Iya. Yang di tengah nggak ikutan? Enggak. Enggak ya, jadi cuma 2 aja ya. Oke. Kemudian kita juga punya koperasi, walaupun ini dianggap berbadan hukum jadi sendiri ya, tidak berada di bawah PPKU, garisnya adalah kombinasi. Jadi independen ya. Dan ini memang dibentuk oleh para alumni Fakultas Farmasi. Iya. Nah, tujuannya sendiri nih di komisariatnya, visi misinya nih apa nih di komisariat farmasi? Tentunya kan mewadahi aspirasi-aspirasi dari para anggotanya yang setelah lulus itu tersebar kemana-mana. Ada yang di dunia pelayanan, ada yang di dunia industri, ada yang di dunia pemerintahan, kemudian ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa, ada yang di luar negeri. Intinya kita berusaha supaya tetap berhubungan satu sama lain, tidak lepas dari akarnya. Nah, menarik nih, menjaga hubungan ya. Kadang-kadang kan alumni ada yang begitu dapat dunia kerja agak jauh sedikit dari Jakarta, sibuk lupa nih sama kampusnya, alamaternya. Nah, komisariat ini diharapkan tuh bisa menjalin semua lagi gitu ya. Menjembatani. Iya. Nah, untuk ke fakultasnya sendiri sekarang, terutama ke adik-adik mahasiswa farmasinya nih, apa kegiatan dari komisariat? Kita punya kegiatan yang rutin diadakan setiap tahun, yaitu pembekalan calon lulusan. Biasanya menjelang wisuda, adik-adik ini akan kita tawarkan mau membahas topik apa. Kalau kita bisa berkumpul di satu tempat, misalnya di kampus, kita akan usahakan. Hanya setelah masa pandemi ini, kelihatannya minatnya lebih senang untuk webinar. Kemarin tuh jam 9 malam loh. Iya. Pesertanya banyak? Lumayan. Ada sampai sekitar 90-an. Bahkan Lumayan. kalau dikumpulkan di offline lebih sedikit yang bisa hadir. Ya, karena keterbatasan tadi ya, UB dan segala macam. Nah, Kak Atri, selain dari itu sendiri, kegiatan untuk para alumninya itu apa aja tuh? Kita biasanya membantu dalam mereka mencapai satuan kredit profesi yang dicapai dengan mengadakan webinar. Kemudian juga biasanya kita ada kegiatan sosial setiap tahun, mengunjungi teman-teman yatim ya, atau barangkali ada teman-teman
adik-adik yang kurang beruntung yang ditaruh keluarganya di sebuah panti. Kita sempat juga ke panti yang multi kekurangan ya. Kemudian juga biasanya ada berbagi kasih dengan para pegawai di kalangan RUP. Kita baru mau rencanakan tanggal 24-23 November ini adalah Fun run. Iya. Nah, menarik nih. Artinya di tengah kesibukan kita senang-senang sambil lari dari kenyataan, enggak ya? Lari beneran ya? Itu salah satu juga sih sebenarnya. Berapa kilo nih? Direncanakan 5 kilo. 5 kilo. Ya. Acaranya apa jadi selain, ya tentunya selain lari-lari itu ya, pasti ada acara lain lah. Rangkaiannya itu tanggal 23 kan ada webinar. Webinar bersifat nasional mengenai genomik. Ya. Genomik ini sesuatu yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan kita untuk disebarluaskan. Jadi intinya selama ini mungkin kita mengatakan bahwa saya sakit pilek, ya, diberikan oleh dokter obatnya sama, saya dan Kak Freddy dikasih obatnya sama, tapi ternyata efeknya beda. Nah ternyata masing-masing tubuh kita itu punya kekhasan. Jadi yang genomik ini adalah berusaha mendapatkan apa yang menjadi ciri khas masing-masing individu supaya tepat terapinya nanti ketika diberikan dalam rangka pengobatan. Ya. Genomik. Nah, kemudian pada saat acara fun run-nya sendiri ada acara apa lagi tuh? Di acara fun run ini setelah kita berkumpul jam 5:30 pagi, kita lari atau berjalan muter di Jembatan Sudirman, start dan finish di parkiran Bang Panin. Kemudian nanti ada talk show, ya. Talk show ini juga merupakan rangkaian dari webinar sehingga SKP-nya utuh 5 SKP diberikan oleh teman-teman kita yang berdinas di Badan POM dan Kemenkes. Kemudian ada donor darah. Donor darah ini juga bisa mendapatkan SKP pengabdian jika kita mengikuti dengan full, ya. Kemudian direncanakan juga ada live music, walaupun bukan konser ya. Kirain ada konser. Nah, tadi saya menarik itu mengenai talk show ya. Ada talk show. Talk show-nya tadi mengenai apa? Temanya apa? Salah satunya mengenai keamanan pangan olahan. Keamanan pangan olahan. Iya. Seperti apa tuh? Mungkin kita tanpa sadar sering mengkonsumsi makanan-makanan yang siap saji, tapi kita tidak memperhatikan ketika membeli apa saja yang harus kita cek dan dicek lagi sebelum dikonsumsi. Makanan siap saji termasuk frozen food. Iya. Itu ternyata tidak sembarangan ya. Kita harus hati-hati ternyata di situ ya. Apalagi kalau sekarang itu kan kesibukan, nggak sempat masak, ambil yang gampang ya. Ya, frozen food itu ternyata harus kita perhatikan betul ya, luar biasa. Nah, ini kalau nggak salah Fakultas Farmasi Universitas Pancasila juga sekarang masih yang terbaik ya. Insya Allah pasti terbaik. Dan termasuk yang tertua lah. Tertua juga, terbaik dan tertua. Lebih dahulu kita dibanding umi-umi. Oke. Saya malu saya kan 2011 tadi. Jadi nggak tahu sejarah ke belakang. Kita beda tipis. Baik, Kak Tri, sangat menarik pembicaraan kita ya tentang dunia farmasi. Saya juga jadi tahu gitu. Saya di teknik juga ada tuh harus mengumpulkan nilai SKPK ya namanya. Ternyata di farmasi pun sama ya. Artinya di dunia profesi ini kita harus selalu menjaga kompetensi kita seluruhnya. Dan Komisariat Farmasi juga mempunyai peran agar kompetensi dari para alumni ini bisa terjaga ya. Baik, Kak Tri, terima kasih banyak bincang-bincangnya nih. Mudah-mudahan acara fun run itu sukses. Amin. Jangan lupa kakak-kakak daftar dan ikut loh 24 November. Ditunggu. Siap. Terima kasih sekali lagi, Kak Tri. Terima kasih, Kak Freddy. Nah, teman-teman, kita sudah saksikan perbincangan singkat kita dengan Kak Tri, Ketua Komisariat Farmasi Universitas Pancasila. Seru ya? Mari kita dukung acara dari Komisariat Farmasi dan kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya. Salam.